Hai teman-teman, selamat datang di video panduan lengkap content marketing. Kali ini kita bakal belajar bareng gimana caranya bikin konten yang nggak cuma lewat gitu aja, tapi juga bisa bikin orang lain tertarik buat nge-like, komen, dan subscribe. Seru kan? Di video ini kita bahas step by step tentang content marketing yang bisa bikin bisnismu makin terkenal. Bayangin deh, kontenmu itu kayak magnet yang bisa narik perhatian banyak orang. Mereka nggak cuma nonton aja, tapi bersama langsung berbreakmen dan terus panggung. Krem sih, yuk berenjay mulai. Sebelum bikin konten, hal pertama yang penting adalah kenal sama target audiensmu. Kayak mau ngasih kado, tapi nggak tahu siapa yang nerima. Bisa berabe kan? Siapa tahu mereka alergi sama isi kadonya, atau malah nggak suka sama sekali. Sama kayak bikin konten, kalau nggak tahu siapa yang mau diajak ngobrol, kontenmu bisa-bisa nggak kena sama sekali. Makanya, kenali dulu deh siapa target audiensmu. Mereka sukanya apa, masalahnya apa, terus biasanya main di platform mana aja. Kalau udah kenal deket sama target audiens, baru deh bisa bikin konten yang sesuai sama selera mereka. Kontenmu jadi lebih pas, dan kemungkinan besar mereka bakal lebih tertarik buat nge-like, komen, bahkan share kontenmu ke teman-temannya. Intinya, kenali target audiensmu dulu ya. Setelah kenal sama target audiens, sekarang saatnya kita bikin strategi konten. Ibaratnya, strategi konten ini kayak peta yang bakal ngarahin kita buat mencapai tujuan. Pertama, tentuin dulu deh tujuanmu bikin konten itu apa. Mau naikin brand awareness, dapetin leads, atau langsung ningkatin penjualan. Nah, dari tujuan ini kamu bisa mulai nentuin jenis konten apa yang mau dibikin, platform mana yang mau dipakai, dan seberapa sering mau posting. Jangan lupa juga buat nentuin gaya bahasa brandmu ya. Mau yang formal, santai, atau humoris, biar brandmu punya ciri khas dan mudah diingat. Terakhir, jangan lupa buat lihat-lihat konten apa yang lagi ramai di sekitarmu. Terus cari cara gimana caranya kontenmu bisa tampil beda dan lebih menarik. Nah, sekarang saatnya kita bahas tentang topik konten. Ingat ya, topik yang kamu pilih harus sesuai sama kebutuhan audiens dan bisnismu. Jangan sampai kamu malah ngebahas sesuatu yang gak ada hubungannya sama sekali. Misalnya, kamu jualan produk skincare, tapi yang dibahas malah tips merawat hewan peliharaan. Ya, gak nyambung banget kan? Coba deh, pikirin masalah atau kebutuhan apa yang lagi dialami sama target audiensmu. Terus kasih solusi lewat konten-konten yang informatif dan bermanfaat. Kamu bisa bikin konten tentang tips memilih skincare yang tepat, review produk terbaru, atau tutorial makeup natural. Intinya, kasih mereka konten yang bisa bikin mereka ngerasa, wah ini dia yang aku cari-cari. Oke, kamu udah nemuin topik yang relevan. Sekarang gimana caranya bikin konten yang menarik? Ingat, konten yang menarik itu nggak melulu soal visual yang wah atau editing yang canggih. Yang penting, kontenmu bisa bikin audiens betah, baik secara emosional maupun intelektual. Kasih mereka sesuatu yang bisa bikin mereka ngakak, terharu, atau bahkan terpancing untuk ikut berkomentar. Gunakan bahasa yang santai dan mudah dipahami, kayak lagi ngobrol sama teman sendiri. Jangan lupa juga buat nambahin elemen visual kayak gambar, video, atau ilustrasi, biar kontenmu lebih hidup dan gak ngebosenin. Terakhir, jangan takut buat coba-coba format konten yang beda-beda. Coba deh bikin video tutorial, infografik, atau live session buat nambahin variasi dan ngasih pengalaman yang lebih seru buat audiens. Konsisten dalam bikin konten itu ibarat kamu lagi PDKT sama gebetan. Kalau kamu cuma ngehubungin dia pas lagi butuh doang ya, gak bakalan jadian dong. Sama kayak bikin konten kalau kamu cuma nongol sebulan sekali, terus ngilang gitu aja. Ya, audiensmu bisa lupa sama brandmu. Nah, makanya penting banget buat konsisten dalam hal frekuensi posting dan kualitas konten. Tentukan jadwal posting yang realistis. Misalnya, seminggu sekali atau 2 kali. Terus usahain buat konsisten dengan jadwal tersebut. Kalau perlu, kamu bisa bikin kalender konten buat ngatur jadwal posting dan topik konten yang mau dibahas. Ingat, membangun brand awareness dan kepercayaan audiens itu butuh proses dan konsistensi. Jadi, jangan gampang nyerah ya. SEO dan content marketing itu ibarat dua sisi mata uang, nggak bisa dipisahin. SEO bisa dibilang kayak jembatan yang menghubungkan kontenmu sama audiens di luar sana.
Bayangin deh, kamu udah susah-susah bikin konten yang keren, tapi nggak ada yang baca. Sedih banget kan? Nah, disinilah peran SEO. Dengan optimasi SEO, kontenmu bisa muncul di halaman pertama Google, sehingga lebih mudah ditemukan sama orang-orang yang memang lagi nyari informasi terkait topik yang kamu bahas. Gunakan keyword yang relevan di judul, deskripsi, dan isi kontenmu. Jangan lupa juga buat optimasi aspek teknis SEO kayak meta description, alt tag image, dan internal link. Ingat, SEO itu butuh proses. Hasilnya memang nggak instan, tapi kalau kamu konsisten ngelakuinnya, hasilnya bakal memuaskan. Setelah kontenmu tayang, jangan lupa buat ngukur performa kontenmu ya. Ibaratnya gini, kamu kan udah masak makanan nih, masa ya nggak dicicipin dulu? Enak apa nggak? Nah, sama kayak konten, kamu harus tahu apakah kontenmu udah ngasih dampak positif buat bisnismu atau belum. Ada banyak metrik yang bisa kamu pakai, misalnya website traffic, social media engagement, leads generated, dan conversion rate. Kamu bisa manfaatin tools analytics kayak Google Analytics buat ngecek performa websitemu, atau tools social media analytics buat ngecek performa kontenmu di platform media sosial. Dari data-data ini, kamu bisa tahu konten mana yang disukai audiens, konten mana yang kurang perform, dan apa yang perlu kamu perbaiki di konten selanjutnya. Intinya, evaluasi itu penting biar kontenmu makin oke. Konten yang udah kamu publish, jangan didiemin gitu aja. Ibaratnya kayak baju di lemari, kalau nggak pernah dicuci, lama-lama bakal apek dan nggak layak pakai. Nah, sama kayak konten, kamu perlu ngecek dan update konten lamamu secara berkala biar tetap relevan dan up to date. Cek lagi deh, apakah ada informasi yang ketinggalan zaman, link yang udah nggak aktif, atau mungkin ada typo yang terlewat. Kalau perlu, kamu bisa tambahin informasi baru, update data, atau bahkan nulis ulang kontenmu dengan gaya bahasa yang lebih fresh. Intinya jangan biarin kontenmu jadi usang garik lagi. Konten marketing yang sukses itu nggak cuma soal dapetin banyak views atau likes. Lebih dari itu, kamu harus bisa membangun komunitas di sekitar kontenmu. Ajak audiens buat berinteraksi, sharing pendapat, dan saling ngobrol di kolom komentar. Kasih mereka pertanyaan-pertanyaan yang memancing diskusi, atau adakan kuis dan giveaway buat ningkatin engagement. Kamu juga bisa bikin grup Facebook atau Telegram khusus buat bahas topik-topik yang relevan sama niche-mu. Intinya, ciptain ruang di mana audiensmu bisa saling hubung dan jaga circle-mu. Dunia digital itu dinamis banget. Apa yang lagi hits hari ini bisa jadi udah basi besok. Makanya penting banget buat selalu update sama tren terbaru dan nggak takut buat bereksperimen. Coba deh explore format konten yang baru, kayak podcast, live streaming, atau short video. Kamu juga bisa manfaatin fitur-fitur terbaru di platform media sosial buat bikin konten yang lebih interaktif dan engaging. Ingat, kunci sukses di dunia digital itu adalah kreativitas dan inovasi. Jangan takut buat tampil beda dan keluar dari zona nyaman. Siapa tahu, ide-ide gilamu malah bisa jadi viral dan bikin brandmu makin eksis. Nah, itu tadi panduan lengkap konten marketing dari aku. Gimana? Udah siap jadi content creator handal yang bisa bikin konten viral dan brandmu makin melejit? Ingat, konsistensi dan kreativitas adalah kunci utama dalam konten marketing. Jangan takut buat mencoba hal baru, evaluasi hasil kontenmu, dan terus belajar dari kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa buat subscribe channel ini biar nggak ketinggalan tips-tips seru lainnya. See you, terima kasih telah menonton panduan lengkap ini. Jangan lupa untuk terus mengoptimalkan strategi content marketing Anda dan selalu berinovasi agar tetap relevan di era digital. Sampai jumpa di video berikutnya.